Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah taala saya akan menyampaikan ringkasan atas ceramah agama yang telah saya sampaikan di kesempatan offline ya tentang tingkatan rohani orang mukmin ya. Di sini saya akan menyampaikannya agar supaya saudara-saudara rohani kita yang tersebar ya yang tidak bisa hadir waktu itu bisa mengetahui juga ilmu yang berharga ini. Silakan simak ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Pertama-tama Allah SWT berfirman, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Artinya adalah dan mereka yang senantiasa memelihara atau menjaga sholat-sholat mereka. Surah Al-Mu'minun ayat ke-10. Di ayat-ayat sebelum ini, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya di ruku pertama surah Al-Mu'minun itu bercerita tentang sungguh beruntungnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu dikatakan beruntung apabila pertama, sholatnya khusyuk, kedua, menjauhi perbuatan lagau, ketiga, memberikan pengorbanan harta, keempat, menjaga kehormatannya, yakni kemaluannya, kelima, menjaga amanat, ya, lalu memelihara janjinya. Dan selanjutnya memasuki ayat ini, yakni tentang orang-orang yang memelihara atau menjaga sholat-sholat mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah, berkenan ayat tadi ya. Di sini saya mengutip atau membaca khutbah huzur ya yang keempat rahmatullah alaih, yakni jika kita memelihara atau menjaga atas dasar berikut, yakni pertama misalnya memelihara atau menjaga sholat itu atas dasar kewajiban, maka perlakuannya akan seperti satpam ya. Artinya hanya sebatas kewajiban saja ya. Yang penting saya melaksanakan sholat ya. Yang penting saya sudah melaksanakannya ya. Dan kewajiban saya telah selesai. Nah, kalau misalkan mengerjakannya atas dasar kewajiban saja, tentu perhatian atau namanya keseriusan ya dalam sholat itu kurang ya. Tetapi jika memelihara atau menjaga sholat itu atas dasar kecintaan, maka perlakuannya itu akan seperti orang tua kepada anaknya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama ya, ketika anak kita lahir di tengah-tengah kita ya, menjadi bagian dalam keluarga kita, tentu kita sebagai ayah atau sebagai ibu akan memperhatikan anak kita ya. Ketika anak terjaga di tengah malam, tentu orang tua akan bangun untuk melihat keadaannya karena saking cinta ya. Nah, di sini pun ya huzur ya Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, beliau menginginkan kepada kita semua sebagai Ahmadi untuk memelihara atau menjaga sholat kita itu atas dasar kecintaan. Seperti halnya kita menjaga anak-anak kita. Lebih lanjut, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih bersabda, jika seorang insan mencintai kekasihnya, semakin dalam kecintaannya terhadap sang kekasih, maka akan semakin hebat penjagaan yang ia lakukan. Dan hal ini tidak terbatas hanya pada diri manusia saja, bahkan hewan pun mempunyai sifat yang demikian. Misalnya, seekor ayam betina yang menyayangi anak-anaknya. Nah, kita kan tahu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, ketika kita ingin mendekati anak ayam, ya, tentu induk ayam itu ya
akan mengembangkan kedua sayapnya untuk menjaga anak-anaknya, ya. Bahkan dia akan melawan atau menyerang kita karena kita menjaga atau mengganggu anak-anaknya. Nah, inilah yang perlu kita lakukan dalam ibadah sholat kita. Menjaga sholat-sholat kita dengan landasan cinta. Oleh karena itu, marilah kita menjaga atau memelihara sholat kita atas dasar kecintaan. Senada dengan itu, Yang Mulia Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah alaihi, beliau mengutip sebuah hadis dari Yang Mulia Hadrat Rasulullah SAW. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu' ala al-makarih wa kathratul khata' ila al-masajid wa intidharus salati ba'da salat fadzalikumur ribat. Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Thaharah. Jadi waktu itu para hadirin, ya, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ya, apakah kalian mau Allah Ta'ala membersihkan kesalahan-kesalahan kalian dan meninggikan derajat kalian? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah SAW pun bersabda, sempurnakanlah wudhu kalian, perbanyaklah melangkahkan kaki ke masjid, dan setelah melaksanakan sholat, maka menanti sholat berikutnya. Lalu jagalah itu atas dasar kecintaan. Baik para hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya saya akan menyampaikan intisari dari hadis tadi ya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua cara-cara atau tips supaya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita. Nah, yang pertama adalah, yang perlu kita lakukan adalah isbaghul wudu' 'alal makarih. Yani sempurnakanlah wudu kita. Kemudian wa kathratul khata' ilal masajid. Yani kita harus memperbanyak melangkahkan kaki kita ke masjid. Maksudnya adalah kita harus sholat berjamaah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wantidharus sholati ba'da sholat. Yani setelah kita melaksanakan sholat, kita harus selalu ada upaya untuk melaksanakan sholat berikutnya. Yani ada unsur kerinduan untuk melaksanakan sholat-sholat kita ya. Sholat berjamaah ya, khususnya yang menjadi fokus kita semua. Nah, ketika kita telah melakukan upaya ini, ya insya Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, bahkan Allah Ta'ala pun akan mengangkat derajat kerohanian kita. Amin. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah, Hazrat Masya Salam menarik perhatian kita bahwasanya di dalam sholat itu ada kelezatan. Jadi beliau bersabda, di dalam sholat itu telah diletakkan suatu kelezatan yang darinya hubungan ini akan selalu kukuh. Sama halnya seperti seorang pemuda dan pemudi yang berumah tangga. Jika dengan bersatunya mereka itu tidak terdapat suatu kelezatan, maka yang akan timbul adalah perpecahan. Begitu juga halnya jika di dalam sholat tidak didapati suatu kelezatan, maka hubungan tersebut akan terputus. Jadi sebenarnya di dalam sholat itu ada kelezatan. Namun ketika orang-orang yang meninggalkan sholat itu, pada hakikatnya mereka belum menemukan atau belum mendapatkan kelezatan di dalam sholat itu sendiri. Dan ini perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Baik, lebih lanjut, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah alaihi bersabda bahwa yang meninggalkan sholat berarti memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana kita mengetahui bersama
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'min." Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi, sebagaimana kita ketahui ketika Rasulullah SAW mengalami mi'raj waktu itu, Rasulullah SAW langsung berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Nah, begitu pula salat pun diibaratkan ya suatu sarana komunikasi orang mukmin dengan Allah Ta'ala. Ya, meskipun ketika kita sholat, kita tidak bisa melihat Allah Ta'ala dengan mata jasmani kita. Tetapi Allah Ta'ala mengetahui, melihat bahwasanya kita tengah sholat. Nah, ketika kita menghentikan sholat kita, berarti kita memutuskan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi, untuk hal ini pun ya, Hazrat Masih Maud Salam bersabda, jika ibadah tidak dikerjakan atau Allah Ta'ala tidak mengajarkan ibadah kepada kita, maka hubungan tersebut bisa keropos. Dan lambat laun kita pun akan lupa terhadap hubungan itu. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita meninggalkan sholat kita. Karena kalau kita meninggalkan sholat kita, berarti sama saja kita memutuskan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Baik, lebih lanjut, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah alaih bersabda bahwa jika tidak pernah melaksanakan atau jika tidak pernah merasakan kelezatan sholat, maka sholat pun akhirnya pasti akan ditinggalkan. Kemudian Hazrat Masih Maud Salam bersabda, jika kenikmatan yang terdapat dalam sholat itu mulai menghilang, maka kalian hendaknya jangan pernah penat dan jangan pula kalian berputus asa. Melainkan kalian harus siap siaga memikirkan bagaimana untuk memperoleh kembali barang yang hilang itu. Jadi, obatnya adalah bertobat, istighfar, dan dengan khusyuk menghambakan diri. Janganlah tinggalkan sholat karena rasa hampa, melainkan kalian harus lebih menggiatkan lagi sholat kalian. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah, pada suatu kesempatan ya, Hazrat Masih Maud Salam juga mengumpamakan sholat itu seibarat orang yang mencari kemabukan. Ya, orang-orang dunia ketika ia ingin mabuk, tentu ia tidak meminum satu gelas saja, bahkan ia akan meminum beberapa gelas sampai terus menerus sampai ia mendapatkan mabuk dunia ya. Nah, sebaliknya ya, kalau dalam hal rohani supaya kita mendapatkan kelezatan atau kelezatan dalam sholat ini, kita harus terus menerus sholat supaya mendapatkan kelezatan itu ya. Seperti itu ya. Jadi analoginya seperti halnya orang yang mabuk-mabukan ya, tidak cukup sekali dua kali minum atau tidak cukup sekali dua kali meneguk air alkohol ya, alkohol. Nah, begitu pula halnya orang-orang yang sholat supaya mendapatkan kelezatan, kenikmatan itu sendiri, dia harus melakukannya tanpa terputus. Bahkan perlu meminta kepada Allah Ta'ala supaya kita pun memperoleh kelezatan dalam sholat kita. Adapun kesimpulan dari apa yang telah saya paparkan tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah yang harus jadi perhatian kita adalah pelihara sholat kita atas dasar cinta. Kemudian yang kedua perlu kita ketahui, kunci surga adalah sholat, kunci sholat adalah wudhu. Ya, ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak langkah ke masjid, yakni untuk sholat berjamaah. Ya. Kemudian yang keempat adalah selalu rindu sholat. Ini yang harus ditanamkan dalam hati kita. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah di dalam sholat itu ada kelezatan. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita semua
kelezatan dalam sholat dan menciptakan kecintaan dalam diri kita untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan jazakumullah ahsan jaza atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan Hudam, Lazna, dan adik-adik Afal yang Bapak cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.